Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Kita memuji Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah, mohon keampunan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat tempat kita menggantungkan harapan. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu kuasa yang akan menyesatkannya. Wa may yudlilhu, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kuasa kekuatan yang akan membawa orang itu kepada jalan petunjuk. Nafi' dan nisbah, menafikan segala kemampuan kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi taufik. Untuk apa? Untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan kamu dirikanlah salat dan kamu bayarkan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi Bapak sekalian, salat berjamaah itu fi'il amal, perintah Allah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan satu option, bukan suatu choices, bukan suatu pilihan. Ketika Allah perintah rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, maka jadi salat itu menjadi wajib untuk berjamaah pada akan sama. Kemudian Bapak-bapak sekalian, selesai kita menunaikan sholat maghrib kita dapat diberi taufik lagi oleh Allah untuk duduk sebentar, ya, mengisi waktu antara maghrib dan isya ini dengan menunggu sholat seterusnya, i'tikaf. Maka kata orang yang berniat i'tikaf, Bapak setting niat kita sekarang ini mau menunggu waktu isya. Maka Allah Subhanahu wa taala antar malaikat. Malaikat ini akan doakan orang-orang yang i'tikaf. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Kemudian sayangilah dia. Masya Allah. Terus doa ini Bapak sekalian daripada sekarang ini sehingga waktu isya. Dan selagi kita tidak terbatal, ya, maka doa itu berterusan sampai isya. Masya Allah. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan dan kebahagiaan, sukses seluruh manusia di dalam agama yang sempurna. Orang kaya akan bahagia kalau bawa agama. Orang miskin akan bahagia kalau bawa agama. Orang kota, orang kampung, ada pangkat, raja, jelata, raja-raja akan bahagia kalau bawa agamanya. Bapak sekalian, apa itu agama? Yang sempurna, yaitu seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala mengikut kaifiat, way of life, cara hidup, cara bertingkah laku, cara berpikir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pasti bahagia orang. Walaupun dia tidak ada kerja yang bagus, tidak ada rumah yang megah, tidak ada position yang bagus, tetapi selagi dia ada agama yang sempurna, dia akan bahagia. Hidupnya tenang, peaceful, ada kedamaian hati. Ya.
Dan para sahabat radhiyallahu anhu adalah sekelompok manusia yang terhadir sebelum kita, mempunyai background yang sama, lebih kurang dengan kita. Ada yang businessman, ada yang tajir, kaya, Rahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ada yang miskin, ada yang hamba sahaya, budak, bahasa kitanya budak. Dia tidak memiliki dirinya sendiri sebelum itu. Bilal bin Rabah. Ya. Ada yang petani, ada yang pedagang. Ahli Madinah ini kebanyakannya petani. Abu Dzar Al-Ghifar, ya, adalah pedagang, ya, tinggal di suku Ghifar. Tapi ketika mereka memiliki persamaan, commonalities, persamaan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kejayaan, kebahagiaan. Bahkan hidupnya masih ada physical, ada di dunia ini, tapi sudah dapat radhiyallahu anhu. RA sini. Radhiyallahu anhu itu Bapak sekalian telah dibagi ketika orang masih hidup. Padahal keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu secara umumnya diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Gitu. Ketika pada quli ibadi wa quli jannati, masuklah kamu kepada hamba-hambaku, masuklah kamu kepada jannah, kepada surga, kepada ridha Allah. Tetapi Bapak sekalian, sahabat radhiyallahu anhu ini masih hidup. Gelarnya itu sudah di-approve oleh Allah SWT. Bilal bin Rabah. Satu hari dipanggil oleh Nabi SAW, ditanya, wahai Bilal, apa yang menyebabkan kamu bersama aku di surga? Kenapa Nabi SAW saat Isra Mi'raj mendengar tapak Bilal? Ditanya apa? Wahai Rasulullah, saya selalu jaga wudhu, tajdid, memperbaharui wudhu saya siang, malam, pagi, sore. Dan saya sudah berkah. Bapak sekalian, langkah sendalnya sudah menunggu, sudah menanti. Orang yang masih di dunia, Lot, apa kalau sini? Lot is satu bidang tanah. Keluar kaplingannya sudah ada di surga. Gitu. Asyara mubasyara, 10 yang diberikan berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jannah. Badannya masih di Madinah. Tapi lotnya itu, kaplingannya sudah dijanjikan jannah. Kenapa Bapak sekalian? Mereka ini memiliki yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu. Hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bulat. Ya. The real conviction, yakin yang sepenuhnya bahwa yang namanya makhluk, al-makhluqat la yanfa' wa la yadurru illa bi'iznillah. Khalqan, ciptaan, makhluk itu tidak menjanjikan apa-apa manfaat dan mudarat illa bi'iznillah, kecuali dengan kehendak Allah. Yakin. Duit ada, emas ada, tetapi tidak meyakini memberi manfaat dan mudarat. Kendaraan ada, sahabat ada. Gitu ya. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mau berhijrah, dia telah menyiapkan onta yang terbaik. Kita apa mobil paling mahal? Mercedes, BMW. Sudah siapkan apa untuk kekasihnya. Aku siapkan untuk hijrahnya Nabi SAW. Ada harta, tetapi digunakan untuk Allah, untuk i'la'i kalimatillah.
Pak sekali. Tapi tidak memberi bekas. Kehadiran makhlukat, kehadiran ghairullah, asbab tidak memberi bekas. Tidak membuat dia tinggi hati, tidak merasa dia image-nya naik, bawa mobil, bawa kendaraan gini, okay. Tidak ada. Obat, kalau kita sakit minum obat ya, tapi obat tidak menjadikan apa-apa kesembuhan. Wa iza maritu bahwa yasfi. Apabila aku sakit, Allah yang sembuhkan. Yakin tak itu? Dalam kehidupan kita, bila ada anak kita sakit, enggak kerja hari ini, tidak kerja. Kenapa? Sakit, cuti sakit. Apa pertanyaan kita? Sudah pergi ke klinik, sudah pergi ke puskesmas, sudah pergi ke dokter, gitu kan? Aina Allah, Allahnya mana? Sebetulnya umum ya pertanyaan. Jadi kalau kita klik, klinik bisa menyembuhkan, dokter pakar bisa menyembuhkan, hospital bisa menyembuhkan. Gitu. Karena kita tanya sudah minum obat. Padahal sekalian itu semua ikhtiar. Jadi untuk apa kita ke klinik, ke dokter pakar, ke hospital? Untuk mencari qadar Allah. Ketetapan Allah itu dari mana? Takdir saya ini sebenarnya bagai apa? Ada satu orang minum kapsul nggak sembuh, dia pakai sirap sembuh. Ada sirap tidak sembuh, ya dibawa minumin jamu sembuh. Karena syifa itu datang dari Rabbus Syafi. Gitu ya. Tidak ada yang multi phase semuanya itu bisa disembuhkan dengan satu obat. Ikut situasi badan, keadaan fisik, DNA-nya, hormon, semua manusia berbeda. Makanya kita mencari qadar Allah, mencari ketetapan Allah. Bahkan seorang yang yakin Al-Fatihah itu ditiupkan ke air batu, dihembus di blowing, itu menyerap energi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan Quran itu sebagai syifa dan rahmat kepada orang beriman. Makanya ada orang datang ke orang soleh, datang ke kiai, minta air, itu mentransfer bagus. Bacaan-bacaan kita ini nur. Orang beriman nih nur, ada nur cahaya, ada cahaya. Satu pernah di Malaysia dibuat satu kajian penelitian untuk sekalian dengan pakai elektromagnetic scanner. Orang yang habis sholat itu suruh lewat hijau, aura. Tapi orang India yang mabok, yang nggak sholat di alat itu merah. Cahaya. Orang Islam habis sholat hijau cahaya. Cahaya. Anda yakin tak Fatihah bisa menyembuhkan? Are you sure? Apakah Anda yakin? Jadi biasanya saya pernah tinggal di Johor Bahru namanya Skudai, di UTM, Johor Bahru Malaysia. Lepas asar itu kita keluar dari masjid, di depan itu ada di pagar itu ada satu uncle dipanggilnya untuk orang India, uncle dan auntie, paman, itu panggil uncle. Kalau Melayu panggil pakcik, kalau non-Muslim panggil uncle, Cina atau India kita panggil uncle kalau dia agak dulu. And then dia stand di sana bapak sekalian di pagar itu bawa anak kecil. Kita tahu nih orang India nih, gelap-gelap sedikit badannya, dan ada di sini ada apa? Tanda. Saya tanya itu tanda apa? Oh, kalau merah artinya belum kawin. Kalau dua
janda. Ya, kalau putih hujan. Dia beda-beda. Jadi cultural identity, identitas kultur, gitu ya. Uncle mau apa sih ini Uncle? Saya mau jumpa imam, mau apa mau buat? Pernah tengok Upin. Apa mau buat Uncle? Saya mau jumpa imam, mau baca itu Fatihah. Ini saya punya anak sakit, demam. Jadi sekarang dia yakin nih, orang di masjid ini orang-orang yang suci. Dia enggak trust dengan pendeta mereka, imam mereka gitu, tidak. Trustnya kepada orang Islam. Itu imam. Imam keluar. Ji, itu ada orang India nak air untuk janji, untuk apa? Bacakan. Oke, no problem. Baca apa? Kasih. Thank you Imam, thank you. Jadi orang Muslim yakin dengan Fatihah. Jadi kemudian tidak salah kita ikhtiar ke hospital, ke pakar dan sebagainya. Tetapi yang bersifat adalah Allah. Rabb Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi. Itu kan? Tuan-tuan yang mulia, Masya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabb. Apa nih Rabb? Yang mencipta dan memelihara. Allahu Rabbus Sama, kulli syai'in di sama, an-nujum, asy-syam, kulli syai'in muhtaj ila Allah. Yang ada di langit ini Bapak sekalian diciptakan oleh Allah. Bulan, bintang, matahari, awan, hujan. Dan mereka muhtaj berhajat kepada Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Ada nggak satu teknologi bisa turunkan hujan? Nggak bisa. Atau teknologi yang menghalang hujan. Ketika hujan sedang turun, dia pakai teknologi supaya hujannya nggak jatuh. Karena setiap titik air yang mengalir itu disertai dengan malaikat membawa rezeki. Ya, Masya Allah. Bertahun-tahun mau tahan hujan di negeri-negeri Afrika tidak ada hujan bertahun-tahun. Ini tahun sekali. Teman-teman ke India, Pakistan, Bangladesh, ke Middle Eastern country, hujannya 3 kali setahun Pak. Kadang-kadang hujannya ini batu, es. Ya. Kalau kita di Pakistan itu Pak, lagi apa? Hujan dan itu kan masuk masjid, orang keluar, rahmah. Itu. Ya, bersyukur kepada Allah kita hidup di tropical countries, hujannya seminggu sekali, ya, ada panas, ada hujan. Jadi Bapak sekalian, hujan itu Allah yang menurunkan. Allahu Rabbul Ard, kulli syai'in fil ardi, hayawan, al-jinat, al-bahr, al-jibal. Semua yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah dan berhajat kepada Allah. Muhtajin Allahu Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang in between, segala sesuatu di antaranya diciptakan oleh Allah. Berhajat kepada Allah. Ya. Berhajat kepada Allah. Dia tidak berjalan dengan sendiri. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kalau kita lihat di Quran ini namanya ayatul qauliyah. Qaul, perkataan Allah. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala diceritakan di situ. Ya. Allah ciptakan apa? Waktu. Allah ciptakan waktu, Allah tidurkan 309 tahun kahfi. Di kahfi itu ya. Nah, Sambul kahfi. Berapa? 309 tahun. Waktu di dalam gua
Berapa lama? Waktu di luar gua 309 tahun. Waktu di dalam gua yauman aw ba'da yaum. Kam labistum? Berapa hari kita tidur? Lama. Mungkin sehari atau separuh hari. Jangan. Mungkin. Tetapi waktu di luar gua 309 tahun. Ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk-makhluknya. Ya. Ayatul kauniyah. Tadi kauliyah. Kebesaran Allah yang ada di Quran. Yang di alam macam mana? Allah ciptakan burung. Ya. Burung ini Bapak sekalian kalau lagi musim dingin dia akan terbang. Kemana? Ke tempat yang warm, ke tempat yang hangat, ke benua lain. Berapa? 8.000 km, 10.000, 10.000 km, 12.000 km benua ke benua. Nah. Burung ini Bapak sekalian tidak perlu misi fertilizer, benzin, apa lagi? Amunisi. Nggak perlu misi fertilizer. Gitu. Kalau Jakarta, Kuala Lumpur, ketika sampai Kuala Lumpur pasti berhenti setengah jam. Untuk apa? Refueling, isi bensin lagi, bensol bukan bensin. Kemudian dicek tuh ada nggak kerusakan, ada error. Masa kita delay 30 menit, minta maaf passenger karena kita ada technical error, ada kerusakan teknis. Baru jarak berapa? Jakarta ke Kuala Lumpur. Berapa? 1.200. Ini Bapak sekalian benua ke benua. Ya. Macam mana burungnya kecil itu bisa tidak capek, bisa tidak istirahat, tidak pakai Google Map, ya, tidak pakai satellite, tapi tidak kesasar. Nggak kesasar Pak. Saya kemarin itu ditunjukin mau ikut jemaah di sini daripada Lobetung. Ditulis di sini nanti ada ikat sepakat 2 masjid ini. Saya tulis ke kiri ke kanan bingung. Akhirnya nyerah. Setting Google Map juga. Google Map. Lalu jarak berapa tadi? 6,7 km. Pening. Itu burung 12.000 km kurang. Subhanallah. Bagaimana dia dapat? Ma yumsikuhunna illa rahman. Burung itu bukan terbang dengan kekuatannya, Bapak sekalian. Di dalam mereka itu bisa terbang illa rahman, kecuali Allah yang menerbangkan burung-burung, Pak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Bukan I believe I can fly. Bukan. Allah yang terbangkan. Hebat nggak Allah? Hebat. Allah ciptakan makhluknya yang ada di laut, tadi di udara itu ceritanya ya. Kholqon ada ciptaan yang di udara, habitatnya di udara. Bagaimana di apa? Laut. Di laut. Bapak sekalian, untuk berpijarnya suatu lampu ini perlu ada kutub negatif dan positif. Kalau kita belajar dulu namanya Thomas Alva Edison, penemu listrik. Katanya begitu, gitu kan? Di konektor kita berpijar lampu terang. Tapi Bapak sekalian, ada di laut itu pil berlubang listrik. Nggak ada yang bisa makan dia. Karena dia tidur. Ada di YouTube itu. Buaya begitu mati.
Dunia ada di palung yang paling dalam di dunia ini, di Filipina. Yang paling dalam, jurang paling dalam. Ikan Bapak sekalian, ya. Di dahinya ada senter. Ikan ini tidak pernah naik ke atas. Kalau panel surya gitu, harus ada udara, ada matahari, diabsorb, ditransform menjadi energi, baru bisa dapat listrik, gitu kan. Tapi ini ikan memang habitatnya di dalam, tidak pernah naik ke atas. Ya. Tapi ada lampu. Lampu datang dari mana? Mana? Min khazanatillah, dari khazanah Allah. Kita coba, kita lihat ada kabel nggak? Kabel merah, kabel hitam gitu ya. Nggak ada kabel, lihat di ikan ini. Tidak ada bentuk positif dan negatif, tidak ada. Ya, penting menurut kalian teknologi manusia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala qadirun ala kulli syai'in, berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Bapak sekalian, ini yang kita mau, ya, supaya kebesaran Allah itu ada dalam hati kita. Yang beri manfaat adalah Allah, yang beri mudarat adalah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan api. Sifat api apa? Panas, membakar. Siapa yang memberikan sifat itu? Allah. Allah ciptakan api yang membakar. Tapi adakah api itu membakar dengan kemauannya? Tidak. Ibrahim alaihissalam, ya 40 hari 40 malam dilempar ke atas. Kalau kata kawan saya yang dari pergi ke Turki itu, di situ tempat ada satu lembah hitam. Inilah Nabi Ibrahim itu dibakar. Jadi Bapak sekalian, dengan yakinnya Ibrahim alaihissalam ketika dia ketapel, setan, kata ulama, setan itu membisikkan satu teknologi pengungkit. Jadi teknologi terbaru sekarang ini, hati-hati Pak. Itu jangan-jangan ada pembisik-pembisiknya tuh. Internet teknologi dari siapa? AI teknologi dari siapa? Teknologi terbaru yang kontemporer yang belum ada sebelumnya itu, Bapak sekalian, ada pembisik-pembisik. Ya, one eye teknologi, teknologi mata satu. Siapa itu mata satu? Screen, apa namanya, handphone yang pintar, apa namanya, smartphone. Ya, mata satu teknologi. TV, mata satu. Ya. Maksudnya apa? Dia akan membawa lalai manusia. Lagi maghrib ada sinetron. Gimana kira-kira? Mau sholat dulu apa sinetron dulu? Lagi mantap. Tanggung. Nanggung. Nantilah. Udah mau habis, udah mau isya, Allah Akbar. Kulubur bawah dengan apa ini? Allah Akbar. Mereka kembali lagi gitu. Ya. Jadi tuan-tuan yang mulia, dibisikilah, ya, maka Namrud telah mendapat idea untuk pakai ketapel. Lemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api, malaikat datang, geger mereka. Ya Ibrahim, aku adalah malaikat penjaga air. Dengan aku hujankan sedikit saja ini, api akan padam. Tapi Ibrahim, hal hadza min amrillah, adakah ini perintah Allah? Bukan, ini bukan perintah Allah. Ini ide saya. Saya mau selamatkan kamu karena kamu adalah Khalilullah. Apa kata Ibrahim? No way. No way, bro. Tidak, terima kasih. Karena kamu adalah makhluk, bukan Allah yang suruh kamu. Maka malaikat penjaga angin kata, wahai Ibrahim, datang. Dia datang kepada Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, aku akan tiup saja ini padam semua. Kata, adakah ini perintah Allah? La. Ini adalah usaha. Karena kamu pada tidak. Terima kasih. Thank you very much. I'm good. I'm good. Yeah.
Dia kata apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah yang tempat mewakilkan, menggantungkan diri, harapan. Hasbiyallah, cukuplah. Jadi bagus sekalian, perkataan hasbiyallah ini dibenci oleh setan. Ya, karena setan itu maunya mensyarikahkan antara Allah dan yang lain-lain. Allah berkuasa tapi itu setan juga. Allah berkuasa tapi kita perlu la syarika, tidak ada syarikah, tidak ada sekutu. Kalau kita hasbi Allah, ini termasuk kata alim ulama, ismul Allah, ya. Maka tuan-tuan yang mulia, api tadi yang diciptakan oleh Allah, diperintahkan oleh menjadi dingin. Ya narkuni barada wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah baradan, jadilah dingin. Wa salaman ala Ibrahim, dan berilah kesejahteraan kepada Ibrahim alaihissalam. 40 hari, 40 malam, tidak ada terbakar satu sedikit pun atau rambut Nabi. Katakan Nabi, ya nar, ma indaka quwwah. Woi, tapi kamu nggak bisa membakar, nggak panas. Kata Ta'al, Namrud, Ta'al, Zuhal, sini dekat-dekat, kalau mau masuk sini, kalau mau ngerasain panas. Kata api. Jadi tuan-tuan semuanya, api diciptakan oleh Allah. Ya, sifat membakar api itu dari Allah. Allah berirodah dengan kodrahnya, kekuatannya, kemauannya, api tidak bisa membakar. Jadi ini Bapak sekalian, kita mau kebesaran Allahnya ada dalam hati kita. Sehingga apa, mudah-mudahan akhirul kalam nanti la ilaha illallah. Karena kenapa? Kita ada bi'ah, ada environment, ada lingkungan untuk cerita kebesaran Allah. Dan Bapak sekalian, hidupkan juga cerita kebesaran Allah di rumah kita. Melalui apa? Taklim rumah. Ya, taklim rumah. Setengah jam minimal cerita kebesaran Allah. Baca, padilah amal supaya istri kita juga ada asar, ada kesan di dalam. Anak-anak kita juga ada asar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meyakini di balik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kejayaan Bapak sekalian. Fi'lan, qawlan, amalan salihan, natabi'u sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlakuan, tindakan, behavior, tingkah laku, qawlan, perkataan, amal-amal soleh mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita 24 jam Pak sekalian. Apa syarat satu amalan itu menjadi ibadah Bapak sekalian? Satu, ittiba sunnah, jadi ibadah. Kedua, ikhlas. Dua indikator. Tidak ada dua ini, tidak jadi. Oh saya ikhlas, tapi tidak mau ibadah, tidak mau cara Nabi, enggak diterima. Saya ikhlas nih, gitu ya. Atau saya tiba Nabi nih, tapi tidak ada ikhlas, enggak jadi juga. Jadi tuan-tuan yang semulia, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, segala sesuatu, bahkan cara masuk rumah, ya, keluar rumah saja kalau sunnah Nabi, rumah kita ada terlindungi dari anasir jahat, magic, sihir, hasad. Tuan sekalian, kalau bapak masuk rumah, apa yang baca? Salam. Yes. Minimal ada Allahnya Pak. Jangan assalamualaikum saja. Assalamualaikum tidak cukup. Bapak kalau mau Bismillah, assalamualaikum boleh. Karena di situ ada asma Allah. Barang siapa masuk rumah dengan mengucapkan asma Allah, assalamualaikum, minimal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rabbana tawakkalna. Disebut Allah. Maka setan yang mengikuti kita tuh
Dia kata kita tidak bisa masuk juga. La mabitalakum, tidak ada free shelter for you. Tidak ada tempat tidur gratis untuk kamu malam. Wala asya, tidak ada free dinner, tidak ada makan malam gratis untuk kamu. Tinggal di depan. Karena menyebut nama Allah, salam dan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Masuk itu Allahnya mana? Perbaiki Pak. Ya, tamam, sempurna. Allah. Ya. Begitu kita keluar rumah Bapak sekalian, sebut nama Allah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la quwwata illa billahil azim. Apa yang terjadi? Malaikat declare bahwa kita telah dicukupkan, bahwa kita syaitan. Kamu telah dilindungi, kamu telah dijaga, kamu telah dicukupkan rezekinya. Masya Allah. Malaikat bilang sama si fulan, ini baru masuk rumah, keluar rumah Pak. Ya, belum perkara yang lain. Nah, jadi Pak, kita ajarkan anak-anak kita, istri kita masuk rumah sebelum nama Allah. Salam sempurna. Insyaallah. Ya. Isya yang berapa? 7-9 menit. Waktu saya berapa menit? Belum bikin kopi lagi ya. Jadi nggak lama lagi sekalian. Inilah Bapak sekalian jemaah-jemaah yang telah dibentuk ya, kita bergerak ya dari masjid ke masjid ini adalah untuk apa Bapak sekalian? Menimbulkan ghirah, menimbulkan semangat, menimbulkan ikhtiar untuk kita perbaiki iman kita. Sunnah Nabi SAW. Cara makan kita, Bapak lihat kalau kita makan ya. Nabi SAW makannya dengan berjamaah. Jadi Bapak sekalian ya, Amir Sahab kami di Boston di Amerika itu Bapak sekalian pernah tahun 80-an ya, mereka datang jemaah dari India Pakistan itu ke Amerika kemudian makan berjamaah, satu dulang, satu nampan. Ada suami istri Bapak sekalian. Wow, amazing. Makannya jongkok. Apa? Jalasa di keadaan nasyibah. Nabi itu kalau makan duduknya di kaki kiri, kaki kanan di dekat. Who are you? Kamu ini siapa? Dia orang Muslim, kami orang Islam. Apa kamu sedang kerjakan? Kami huruf fisabilillah. Apa itu huruf fisabilillah? Saya melihat Anda semua makan dengan kasih sayang, dengan satu nampan. Bisa nggak kami seperti itu? Ada suami istri. Yang cerita ini siapa sekalian? Amir Amerika. Bisa nggak saya bisa seperti itu? Sepertinya Anda semua ini berkasih sayang. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang Muslim, ada yang negro, ada yang semuanya multi race. Bisa makan satu gigi dulu. Saya suami istri susah mau dapat kasih sayang. Oh, Anda mudah. Kalau mau kata jemaah, kamu makanan nanti satu nampan, satu piring sama istri, suami istri. Nanti di rumah Anda praktekkan. Betul. Yang makan satu ini makan suap-suapan. Akhirnya mari kita cari jemaah itu. Tuan-tuan, jemaah itu ketemu lagi dia mau masuk Islam. Nah, sebab makan berjamaah, ya, itu namanya amal ijtimai. Jadi amal ijtimai itu, ya, dakwah ijtimai itu mengundang hidayah. Hanya kalau makan, tidur, ya, bayar, ya, itu memang amalan lautan. Maka tuan-tuan yang mulia, pergerakan di mana-mana sekalian, bapak kemana-mana juga, ya akan temui jemaah-jemaah yang bergerak karena Allah, niatnya untuk memperbaiki diri dan mengajak orang lain untuk sama-sama memperbaiki diri.
Jadi insya Allah Bapak sekalian, insya Allah ada ini kita juga ada Jambi. Oh jemaah. Jadi tuan-tuan yang mulia, jemaah ini akan membentuk satu jemaah, ada beberapa orang saja, kurang beberapa orang untuk keluar berapa? 4 hari, boleh lebih Pak. Untuk kita takazah ke Jambi. Dan lagi atau transport ya, baik transport. Bapak-bapak yang ada cuti, ya, yang sudah tidak kerja lagi, sudah pensiun, ya, bolehlah bersama-sama Pak. Inilah waktu kita untuk mempertanyakan diri kita, apa sumbangsi saya kepada Allah untuk agama Allah. Kendaraan sudah ada, motor, mobil, rumah, sawah, meningkat. Bagaimana untuk akhirat kita? Balance ya peningkatannya. Jadi Bapak sekalian, berilah ini waktunya untuk kita berpikir dan kita sumbangkan apa yang kita disumbangkan untuk Allah SWT. Ya, nggak bisa nyumbang duit, nyumbang pikiran, nyumbang tenaga, bergerak bersama jemaah. Ya, sharing dari rumah ke rumah. Assalamualaikum. Suka bukan? Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ini biasa, apa? Pernah kami keluar di Terengganu Pak, orang itu stroke. Kami datang, Assalamualaikum Pak Ci, apa kabar? Kami dari University, nak ziarah Pak Ci. Nangis. Oh, saya di orang masjid nak. Tak ada orang masjid tengok saya. Tabligh juga yang datang. Jadi tuan-tuan yang perlu kita gerak, ya, karena apa? Ya. Apa nggak boleh pakai WhatsApp, WA, media sosial? Kan tinggal belas aja, tinggal belas orang kan. Pastilah dakwah ala nubuwah ini adalah harkatul qadam, bergerak kaki. Eye to eye contact, mata ketemu mata, hati ketemu hati, salaman berjabat tangan. Ini nggak bisa pakai WA. Tabassama li akhika sadaqah, senyum kamu kepada saudara kamu sedekah. Kalau pakai emoji ketawa bisa nggak? Bisa. Terbalik. Copy paste, nggak apa Bapak sekalian. Agama tidak bisa diwakilkan oleh digitalisasi. Bisa sholat digital aja, nggak bisa. Tetap agama ini sudah dulu, kini dan selamanya sudah begitu, tidak akan lagi berubah. Insyaallah Bapak sekalian. Insyaallah. Siapa yang 4 bulan? Insyaallah. 40 hari at least setahun. Yang setahun deh. Sudah niat. Saya akhir bulan insyaallah Pak. Insyaallah. Sudah niat Pak, sebentar Pak. Tekan namanya Pak. Jadi insyaallah Tahun. Salam. Berapa Pak? Semoga Allah maafkan kita, Allah Subhanahu wa taala maafkan kita dan kekalkan kita dalam segala kebaikan sekecil apapun nilainya. Tutup dengan bakat. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah wa atubu ilaih. Waalaikumsalam warahmatullahi